Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Muhammad Darmawan Dewanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pandangan, pemikiran, atau prinsip ajaran Ki Hajar Dewantoro sudah sangat lengkap seperti ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, 3N yang terdiri dari niteni, yaitu adalah memperhatikan, niroke, yaitu adalah meniru, dan nambai, yaitu adalah menambahkan, serta banyak lagi konsep dan ajaran lainnya dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian refleksinya adalah sedikit saya merefleksi betapa hebatnya para pendahulu beserta cendekiawan-cendekiawan lampau, mulai dari menggagas kemerdekaan melalui ajaran pendidikan yang jika kita bayangkan sudah terpaut sangatlah jauh dari zaman sekarang, tetapi ajaran dan nilai-nilainya masih dapat kita rasakan, bahkan relevan sampai sekarang. Pandangan dan pemikiran yang lintas generasi ini sesungguhnya merupakan anugerah khususnya bagi kita semua, para pendidik yang dapat mengadopsi serta memodifikasi sesuai perkembangan zaman kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, kita dan saya khususnya sebagai seorang pendidik patut berbahagia apabila masih ada rasa keinginan semangat belajar dan berkembang yang mana tidak setiap individu memilikinya. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dan menghasilkan kualitas yang unggul. Demikian sebaliknya, oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai seorang pendidik menempatkan anak-anak, menumbuh kembangkannya semaksimal mungkin dengan pengalaman yang kita miliki dan memaksimalkan potensi diri pada anak-anak tersebut. Percaya atau tidak, anak-anak generasi sekarang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Diakui atau tidak, perkembangan teknologi sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Hanya bagaimana setiap individu memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya, ada kisah lama datang dari seorang pemuda berprestasi yang diterima di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Setibanya mahasiswa di negara tersebut, dijemputlah dia oleh profesornya. Kemudian diantarlah pemuda tersebut ke kampusnya. Setibanya di kampus tersebut, pimpinan universitas, kita sebut saja rektor, menyambut dengan baik kedatangannya. Pada pertemuan tersebut, rektor berpesan kepada mahasiswa bahwa kau datang ke kantorku esok hari, susun rencana studimu, bawa kurikulummu sendiri, kusediakan kau pengajar terbaik. Bapak Ibu, kisah ini saya dengar sudah lama, jauh sebelum kurikulum merdeka dikenalkan, bahwa sistem pendidikan di negara-negara maju sudah sedemikian rupa dikemas seperti kurikulum saat ini, jika sayogyanya terlaksana dengan implementasi yang sesungguhnya. Kemudian proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Nah, di sini saya memulai dengan perencanaan, yaitu dengan diskusi dengan teman sejawat, yaitu MGMP Matematika, dan yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan, saya awali dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, penyampaian tujuan pembelajaran dan teknis diskusi. Yang ketiga adalah presentasi hasil pekerjaan. Dan saya akhiri dengan memberikan feedback tentang apa saja yang telah dipresentasikan oleh siswa.
Menutup, saya merefleksi dan menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari bersama siswa, dan yang kedua adalah menyampaikan rencana pada pertemuan selanjutnya. Implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 1 Wonosari terdapat lab berbasis industri yang mana bertujuan agar para siswa terbiasa dengan suasana industri yang mana ketika siswa lulus nanti adalah orientasinya kepada dunia industri. Yang kedua, SMK Negeri 1 Wonosari juga melaksanakan Smetanova Fashion Show. Dan yang ketiga, di SMK Negeri 1 Wonosari terdapat 20 ekstrakurikuler untuk mewadahi para siswa. Di antaranya ada teater, tari, dan minat bakat lainnya. Yang keempat, ada gelar karya siswa, menampilkan pameran hasil karya, mulai dari P5, pameran seni rupa, dan pentas seni yang bertujuan mengeksplor bakat siswa. Dan yang terakhir adalah budaya prestasi, yang mana slogan dari SMK Negeri 1 Wonosari adalah tiada henti ukir prestasi. Terima kasih, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.